Selamat siang teman-teman yang menyaksikan melalui siaran langsung YouTube Kontras. Pada siang hingga sore hari ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan akan mempublikasikan dan memaparkan riset tematik bertajuk Menunggu Mereka Kembali, Impunitas dan Kegagalan Negara dalam Menuntaskan Penghilangan Paksa. Riset ini disusun oleh tim Kontras untuk memperingati International Week of the Disappeared yang sebenarnya diperingati pada pekan lalu, setiap tanggal 26 sampai 31 Mei setiap tahunnya. Riset ini juga sebenarnya disusun dengan sebuah em, kekhawatiran karena diskursus mengenai penghilangan paksa belakangan mulai cukup jarang dibahas di dalam diskursus dalam konteks hukum dan HAM di Indonesia. Sehingga Kontras mencoba untuk membuat satu riset yang singkat namun cukup menyeluruh yang mencakup beberapa pertama hasil dokumentasi dan temuan Kontras berkaitan dengan kasus-kasus penghilangan paksa, baik itu pada pelanggaran berat HAM di masa lalu, pada beberapa operasi-operasi militer atau operasi-operasi yang berkaitan dengan konflik bersenjata, dan juga penghilangan paksa yang terjadi dalam konteks penghilangan paksa dalam jangka yang singkat. Yang kedua, juga dengan mengkompilasikan beberapa hasil penyelidikan dari Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terkait dengan peristiwa penghilangan paksa dalam beberapa peristiwa pelanggaran berat HAM yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM. Hari ini kita akan membahas riset itu bersama dengan dua peneliti dari Kontras, yaitu Javier Maramba dan juga Yesenia Destarini. Dan sebagai penanggap adalah Abdul Munif Asri, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bagi teman-teman yang menyaksikan secara langsung melalui siaran langsung di YouTube Kontras, jika ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan pada kolom chat atau kolom komentar. Untuk memulai pembahasan pada siang hingga sore hari ini, saya persilahkan kepada tim preset Yesenia dan juga Javier untuk memaparkan. Kepada Yesenia dan Javier saya persilahkan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Jasenia Destarini Asmoro dari Divisi Pemantauan Impunitas Kontras. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset yang dibuat oleh Kontras mengenai penghilangan paksa bersama dengan Javier Marambapandin dari Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras. Riset ini berjudul Menunggu Mereka Kembali, Impunitas dan Kegagalan Negara dalam Menuntaskan Penghilangan Paksa. Sebagai pendahuluan, praktik penghilangan paksa yang terjadi di Indonesia itu sudah terjadi sejak lama, setidaknya terdokumentasi terjadi sejak tahun 1965, dan praktik penghilangan paksa tersebut masih terus terjadi hingga hari ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal dalam pengantar, penghilangan paksa banyak terjadi di Indonesia dalam peristiwa pelanggaran berat HAM dalam bentuk operasi militer dan juga dalam demonstrasi yang banyak terjadi dalam bentuk penghilangan paksa dalam jangka pendek. Secara normatif, hak untuk tidak dihilangkan secara paksa sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang HAM, yaitu dalam pasal 33 dan pasal 104. Kemudian juga penghilangan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan sudah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM. Lebih lanjut lagi, Indonesia pun sudah turut menandatangani Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa atau ICPPID pada 27 September 2010. Namun dengan adanya hak normatif tersebut, juga dengan adanya berbagai eh, instrumen hukum mengenai penghilangan paksa tersebut, nyatanya Indonesia masih belum mampu menghentikan ataupun mengakhiri praktik penghilangan paksa. Oleh karena itu, riset ini berpijak pada dua pertanyaan kunci, yaitu yang pertama, seperti apa pola penghilangan paksa di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana posisi penghilangan paksa dalam hukum di Indonesia. Yang pertama mengenai pola penghilangan paksa di Indonesia, bagian ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penghilangan paksa dalam berbagai peristiwa pelanggaran berat HAM, penghilangan paksa dalam operasi militer, dan penghilangan paksa dalam jangka pendek dalam demonstrasi. Penghilangan paksa yang terjadi dalam
peristiwa pelanggaran berat HAM tercatat terjadi dalam 9 peristiwa dari total 17 peristiwa yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui penyelidikan pro justisianya. Dalam kasus-kasus tersebut, terdapat jumlah korban yang berhasil diidentifikasi oleh Komnas HAM maupun juga oleh Kontras melalui investigasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Kontras. Namun nyatanya pasti angka yang sesungguhnya sangat mungkin jauh lebih besar dari angka yang mampu diidentifikasi baik oleh Komnas HAM ataupun oleh Kontras. Kesembilan peristiwa tersebut ada peristiwa 1965-1966, ada peristiwa penembakan misterius, ada peristiwa Tanjung Priuk, ada peristiwa Talang Sari, peristiwa Romo Gedong, peristiwa penghilangan paksa 9798, peristiwa Timur Timur 1999, peristiwa Wasior 2001, dan peristiwa Timang Gajah 2001. Dalam penghilangan paksa yang terjadi dalam peristiwa pelanggaran berat HAM tersebut, penghilangan paksa ini terjadi dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang jika diperhatikan secara seksama melalui kontekstualisasi masing-masing peristiwa, penghilangan paksa terjadi sebagai bagian dari perwujudan kebijakan negara dalam situasi-situasi tertentu. Dalam beberapa kasus, terdapat upaya untuk merepresi oposisi politik, namun ada juga kasus yang kasus penghilangan paksa yang terjadi sebagai upaya negara untuk melakukan pemberantasan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan premanisme ataupun orang-orang yang dituduh melakukan kekacauan di masyarakat. Kemudian dalam penghilangan paksa yang terjadi dalam peristiwa pelanggaran berat HAM tersebut dapat diidentifikasi bahwa aktor yang bertanggung jawab itu didominasi oleh aparat militer. Namun dalam beberapa kasus juga dapat ditemui keterlibatan aparat kepolisian. Analisis adanya keterlibatan aparat militer maupun aparat kepolisian ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban komando yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Pengadilan HAM. Lebih lanjut lagi, penghilangan paksa yang terjadi dalam peristiwa pelanggaran berat HAM tersebut juga dapat diidentifikasi setidaknya dalam tiga bentuk. Yang pertama bermula dari perampasan kebebasan, baik itu dalam berupa penahanan sewenang-wenang atau dibawa oleh aparat keamanan. Kemudian yang kedua, mereka diambil dari sel penahanan, yang ini banyak sekali terjadi dalam peristiwa 6566, peristiwa di Timur Timur ataupun peristiwa dalam konteks daerah operasi militer di Aceh dalam peristiwa Romo Gedong. Dan yang ketiga, setelah mereka dibawa oleh aparat keamanan ataupun diambil dari sel penahanan, mereka tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Yang kedua, ada penghilangan paksa dalam operasi militer. Di Indonesia dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga wilayah yang pernah dan hingga saat ini masih mengalami operasi militer. Yang pertama ada Timur Timur yang terjadi pada tahun 1975 sampai 1999 dengan jumlah korban sebanyak 1.438. Angka ini didapat dari hasil laporan Komisi Kebenaran Timor Leste yang bernama CAVR. Kemudian operasi militer yang terjadi di Aceh pada tahun 1976 sampai 2005 dengan jumlah korban penghilangan paksa yang dapat diidentifikasi yaitu 371. Dengan angka ini didapatkan dari hasil laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dan yang terakhir adalah Papua, yang operasi militernya dapat diidentifikasi terjadi setidaknya sejak 1961 dan masih berlangsung hingga sekarang. Untuk Papua, data keseluruhan mengenai jumlah korban penghilangan paksa masih belum dapat diketahui secara pasti ataupun juga masih belum tersedia secara terintegrasi datanya. Karena yang pertama tidak pernah adanya keterbukaan informasi mengenai kondisi di Papua, dan yang kedua belum dibentuknya Komisi Kebenaran di Papua. Meskipun pembentukan Komisi Kebenaran di Papua ini sejatinya merupakan mandat dari pasal 46 Undang-Undang Otsus Papua pada tahun 2001. Tapi setidaknya dapat diidentifikasi bahwa penghilangan paksa di Papua terjadi dalam sejumlah peristiwa seperti peristiwa Teminabun tahun 1966 sampai 1967, peristiwa Sentani tahun 1970, peristiwa Biak Berdarah tahun 98, dan peristiwa penghilangan paksa terhadap Teis Eluai dan Aristoteles Masoka pada tahun 2001. Secara keseluruhan, penghilangan paksa yang terjadi dalam tiga operasi militer ini terjadi sebagai penghukuman kepada oposisi politik serta keluarganya ataupun orang-orang terdekatnya, dan juga merupakan teror kepada penduduk lokal agar tidak bersimpati terhadap oposisi politik tersebut. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Javier. Baik, terima kasih, Desta. Selamat bergabung, teman-teman. Mungkin ini
merupakan bentuk yang baru dalam konteks penghilangan paksa. Jadi dalam konteks penghilangan paksa itu ternyata juga terjadi dalam fenomena-fenomena berkaitan dengan demonstrasi. Working Group on Enforced Disappearance dan juga Komite Penghilangan Paksa itu menyebutnya dengan terminologi Short Term Enforced Disappearance, atau kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi penghilangan paksa dalam jangka pendek. Nah, perbedaannya apa? Nanti kita akan singgung di belakang, tapi yang pertama, yang ditemukan bahwa tujuan dari penghilangan paksa jangka pendek itu, khususnya yang terjadi pada momentum-momentum demonstrasi, itu memberikan efek kejut dan juga chilling effect. Jadi tujuannya adalah memberikan ketakutan, memberi sebagai bentuk teror, agar para demonstran kemudian bisa tetap di rumah dan tidak kemudian terus berdemonstrasi. Lalu pola yang ditemukan juga dalam konteks penghilangan paksa jangka pendek itu sering dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya dalam konteks di Indonesia adalah pihak kepolisian, atau dari orang-orang tidak dikenal yang dalam konteks ini terafiliasi dengan negara. Lalu bentuk-bentuknya serupa dengan penghilangan paksa, yaitu dalam bentuk penahanan rahasia, di mana korban-korban atau masa aksi itu kemudian ditahan tanpa akses untuk memberitahukan keluarga, atau bahkan untuk memberikan akses terhadap bantuan hukum. Pola ini itu kemudian secara 10 tahun ke belakang, bahkan lebih, mulai dari tahun 2014, itu kemudian sering terjadi. Misalnya mencontoh pada pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, itu di demonstrasi reformasi di korupsi pada 2019, mungkin sekitar 5.000 orang ditangkap, dan juga lebih dari 100 orang kemudian menjadi penahanan. Namun dalam periode 5.000 orang tersebut kemudian ditangkap hingga ada 100 orang yang kemudian dirilis benar-benar ditangkap oleh prosedur hukum yang benar melalui KUHP, itu terdapat periode yang dimaksud oleh Working Group dan juga Komite Anti Penghilangan Paksa sebagai penghilangan paksa jangka pendek. Jadi di mana dalam periodisasi waktu tertentu, mungkin jam, mungkin hari, atau mungkin minggu, seseorang kemudian tidak bisa mengakses hukum bahkan. Jadi mereka seakan-akan lenyap tanpa perlindungan hukum dan juga tanpa informasi dan juga ada yang mengetahui nasib dari korban tersebut. Itu kemudian polanya terulang lagi di demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, sekitar 5.000 orang ditangkap, dan kemudian ada 300 orang yang kemudian dirilis oleh kepolisian benar-benar ditangkap melalui prosedur hukum. Pola yang sama itu masih berlanjut di peringatan darurat. Jadi dalam konteks peringatan darurat mungkin lebih sedikit, namun peristiwa-peristiwa terkait dengan penghilangan paksa jangka pendek dalam demonstrasi itu tetap terjadi. Intensitasnya itu kemudian bertambah dalam konteks kita melihat perbandingan antara periodisasi pemerintahan. Dalam pemerintahan Prabowo Subianto yang mungkin dulu belum genap 100 hari, itu telah terjadi penghilangan paksa jangka pendek dalam konteks demonstrasi Indonesia Darurat. Lalu yang paling jelas terlihat ada di 3 demonstrasi besar di Mei 2025, yaitu demonstrasi penolakan RUU TNI. Di Mei 2025 itu penolakan terhadap demonstrasi terkait dengan Hari Buruh. Juga yang terakhir yang paling besar dan juga paling masif ada di demonstrasi 25 sampai 31 Agustus. Gelombang demonstrasi itu kemudian selalu direspon dengan praktik penghilangan paksa jangka pendek karena ternyata berdasarkan fenomenanya itu dianggap sebagai sesuatu yang instan dan juga efektif untuk meredam gejolak publik. Hanya seperti yang saya bilang di awal, ada tujuan untuk memberikan chilling effect pada masyarakat agar tidak turut terlibat di dalam masa aksi. Jadi dalam konteks penghilangan paksa jangka pendek ada tujuan tertentu, dan juga secara sampling orang-orang yang kemudian menjadi korban itu tidak lagi targeted terhadap aktivis-aktivis tertentu atau orang-orang tertentu yang kemudian memiliki profil yang cukup terkenal, namun lebih menyasar ke seluruh masa aksi karena tujuannya adalah memberikan chilling effect. Dilihat dalam konteks RUU TNI itu sekitar 100 orang ditangkap yang kemudian dalam periodisasi 1 hari 1 malam itu kemudian tidak mendapatkan akses bantuan hukum sama sekali. Dalam demonstrasi Agustus ada sekitar 100
90-100 orang yang kemudian jadi korban penangkapan, yang juga polanya sama, dia tidak diberikan bantuan hukum dan juga tidak diberikan akses terhadap informasi, memberitahukan informasi kepada keluarga. Bahkan dalam konteks tersangka atau korban kriminalisasi di Hari Buruh, itu terdapat satu kasus yang cukup unik, yaitu pada akhir Juli, salah satu tersangka kemudian mengalami penculikan di jalan menuju pulang ke rumah di daerah Depok, yang mana korban tersebut itu diculik oleh orang tidak dikenal berjumlah 5 orang, yang kemudian membuat korban mengalami penyiksaan dan juga luka akibat dari penyiksaan tersebut. Penculikan yang memakan durasi 40 menit tersebut itu dapat juga dikategorisasi sebagai penghilangan paksa jangka pendek, karena ternyata motif dari penculikan ini adalah untuk menginterogasi. Jadi korban kemudian diinterogasi dan juga diintimidasi agar tidak melanjutkan proses advokasi terhadap kasus. Lalu yang paling jelas terjadi dalam konteks penghilangan paksa jangka pendek itu ada di demonstrasi 25-31 Agustus 2025, mana dalam periode 1 minggu demonstrasi terjadi, itu terdapat sekitar 30-an orang yang kemudian terkonfirmasi menjadi korban penghilangan paksa jangka pendek. Dari mana angka-angka tersebut dapat diidentifikasi? Karena dalam periode tersebut, khususnya pada tanggal 1, Kontras kemudian membuka posko pengaduan terkait dengan aduan orang hilang yang menerima 44 aduan, yang 30-an diantaranya itu kemudian terkonfirmasi menjadi korban penghilangan paksa jangka pendek. Salah satu unsurnya adalah karena dipastikan kemudian korban ditemukan di tempat-tempat penahanan seperti Polsek, Polres, dan juga Polda, atau di tempat-tempat seperti penahanan lain. Jadi dalam periode demonstrasi 25-31 Agustus, itu kemudian praktik penghilangan paksa jangka pendek itu menjadi opsi yang dipilih negara, walaupun memang ini kemudian menjadi sumber dari praktik kekerasan dan juga pelanggaran HAM, itu kemudian meredam gejolak publik dan juga kritisisme publik. Dalam konteks penghilangan paksa yang terjadi di Agustus, itu terdapat satu pola yang kemudian sangat-sangat jelas bahwa telah terjadi penghilangan paksa jangka pendek. Jadi para korban yang kemudian hilang dan kemudian terkonfirmasi ditemukan di tempat-tempat penahanan atau tempat serupa penahanan, itu kemudian ditahan dengan alasan melakukan tindak pidana, namun ditahan secara rahasia. Dalam konteks hukum HAM internasional, ini adalah praktik incommunicado detention. Jadi penahanan yang tidak diberikan akses informasi, jadi tidak dikomunikasikan. Padahal kalau merujuk ke ICCPR pasal 14, setiap orang kemudian berhak untuk proses peradilan yang adil. Salah satunya adalah proses peradilan yang terbuka dan juga transparan bagi keluarga dan juga pendamping hukum. Jadi dalam konteks ini, penghilangan paksa jangka pendek kemudian selalu jadi opsi dari negara melalui aparat keamanannya untuk meredam gejolak publik dengan memberikan chilling effect. Bisa di next. Secara konseptual, kalau kita berbicara tentang penghilangan paksa jangka pendek, itu bisa diidentifikasi beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan penghilangan orang secara paksa dalam konteks enforced disappearance. Yang pertama, tentu secara unsur mereka serupa, ada unsur perampasan kemerdekaan, baik dalam bentuk penangkapan, penahanan, dan juga bahkan penculikan secara tidak legal gitu. Lalu yang kedua, ada unsur keterlibatan atau persetujuan dari aktor negara atau pihak yang mendapatkan persetujuan atau dukungan dari negara. Jadi aktornya kemudian tidak melulu kepolisian yang memakai seragam, tapi ada juga beberapa orang yang diberikan persetujuan atau didukung oleh negara untuk melakukan tindakan-tindakan penghilangan paksa. Lalu yang ketiga, adanya refusal atau penolakan atau penyangkalan atas nasib atau keberadaan dari korban. Jadi para korban selalu ditolak untuk diakui bahwa ditahan atau diamankan atau ditangkap, selalu ada bentuk penolakan dan juga penyangkalan terhadap nasib dan juga keberadaan korban. Mungkin bisa di next. Lalu perbedaannya, karena ini menyangkut dengan short term enforced disappearance, keberadaan korban pada akhirnya bisa ditemukan
berbeda dengan konteks enforced disappearance atau penghilangan orang secara paksa, dia dianggap sebagai bentuk yang sudah selesai dari enforced disappearance. Jadi untuk orang-orang yang kemudian telah ditemukan atau korban penghilangan paksa yang kemudian telah ditemukan itu teridentifikasi menjadi korban penghilangan paksa jangka pendek. Lalu secara durasi, walaupun dia relatif lebih singkat dibanding kasus penghilangan paksa, tapi gravitasi dari pelanggarannya kemudian tetap serupa karena terdapat pelanggaran yang berganda di sana, bagaimana akses informasi kemudian dibatasi, kemudian mengacu pada special rapporteur terkait dengan UN Special Rapporteur terkait dengan penyiksaan. Jadi dalam konteks penyiksaan, kasus yang paling banyak ditemukan adalah ketika seseorang menjadi korban penghilangan paksa. Jadi dalam konteks penghilangan paksa, seseorang kemudian hampir bisa dipastikan juga menjadi korban penyiksaan karena berkaitan dengan kerja-kerja aktivisme atau pekerjaannya. Mungkin bisa di next lagi. Lalu kalau berbicara tentang posisi dari penghilangan paksa atau enforced disappearance dalam konteks hukum pidana di Indonesia, itu kita harus melihat kita dipaksa untuk melihat penghilangan paksa sebagai salah satu bentuk variasi dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena berbeda dengan penyiksaan melalui KUHP baru itu kemudian sudah ditetapkan menjadi tindak pidana melalui pasal 531 KUHP yang baru, KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Namun dalam konteks penghilangan paksa itu kemudian belum ditetapkan jadi tindak pidana tersendiri. Maka dalam proses kriminalisasinya atau proses terhadap upaya memenjarakan orang atau pelaku penghilangan paksa itu harus mengkonstruksikan kasusnya sebagai kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang punya keunikan dan juga beban pembuktian yang lebih berat daripada tindak pidana biasanya. Jadi dalam konteks penghilangan paksa dalam tata hukum pidana Indonesia, kita kemudian dipaksa untuk melihat itu sebagai salah satu bentuk variasi dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebenarnya itu bisa berdiri sendiri selayaknya penyiksaan sebagai suatu tindak pidana. Mungkin bisa di next lagi, Desa. Padahal penghilangan paksa seperti yang saya bilang tadi itu bisa berdiri sendiri sebagai suatu kejahatan yang tergantung dengan bagaimana political will dari negara untuk membentuk atau memasukkan norma tersebut dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Karena yang pertama, dia punya karakteristik melanggar sejumlah hak secara simultan dan berkelanjutan. Lalu tidak hanya menyasar orang yang dihilangkan, namun juga keluarga dekat dan juga publik sebagai korban, karena bentuknya adalah continuous crime dan juga kemudian korban dalam konteks keluarga itu tidak diberikan kejelasan terkait dengan status dan juga nasib dari korban orang hilang. Lalu penghilangan bentuk pelanggarannya tersendiri dan tidak dapat direduksi sebatas menjadi penangkapan semena-mena. Lalu penghilangan paksa memiliki bentuk kekerasan secara fisik yang tadi disampaikan oleh special rapporteur juga. Jadi memang dalam konteks penghilangan paksa sudah pasti akan disertai dengan penyiksaan. Lalu efek teror yang sebagaimana dimaksud pada konteks demonstrasi tadi, ada efek teror dan juga chilling efek kepada masyarakat. Jadi ini merupakan alasan-alasan yang kemudian bisa membuat enforced disappearance atau penghilangan paksa kemudian menjadi kejahatan yang tersendiri. Tadi next lagi, Ista. Lalu kalau merujuk kepada ICPPID atau Konvensi Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa, jadi ada beberapa, bahkan ada jaminan untuk hak untuk bebas dari penghilangan paksa, yang itu merupakan bagian atau masuk spektrum yang kemudian disebutkan sebagai non-derogative rights atau hak yang tidak bisa dikurangi. Mau langit ini kemudian runtuh, ya, hak itu tetap harus dijamin sama negara untuk tidak terjadi. Gitu. Lalu dalam konteks ICPPID juga memberikan kewajiban kepada negara, bukan hanya dalam rangka menginvestigasi atau menuntut, tapi dalam rangka mencegah. Jadi negara harus punya instrumen hukum yang bisa mencegah jadinya perlindungan penghilangan orang secara paksa. Salah satunya adalah mengkriminalisasi tentunya. Lalu ada kewajiban negara untuk menghukum pelaku menggunakan instrumen hukum pidana tentunya. Lalu ada kewajiban memberikan pemulihan kepada korban. Jadi
kewajiban negara tidak dilihat sebagai sesuatu yang parsial, misalnya hanya mencegah atau hanya mengkriminalisasi atau hanya menindak pelaku, tapi juga menjadi satu bagian sistem untuk memberikan keadilan bagi korban, untuk memberikan keadilan secara judicial atau non judicial kepada korban. Lalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu dalam konteks penghilangan orang secara paksa juga berlaku pertanggungjawaban atasan dan juga pertanggungjawaban komando dan juga terkait dengan penyertaan tindak pidana. Mungkin bisa di next lagi. Udah terakhir. Ya, mungkin sekian paparan dari kami sebagai tim penulis. Eh, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan juga saya kembalikan mungkin ke Hans sebagai moderator. Baik, terima kasih Jasenia dan Javier atas pemaparannya. Ada beberapa pertanyaan lanjutan yang ingin saya tanyakan. Tapi sebelum itu, saya persilahkan kepada penanggap Saudara Munif untuk menanggapi. Kepada Munif saya persilahkan. Oke, perkenankan saya untuk share screen ya. Untuk sementara saya share screen. Bentar. Share. Oke. Oke, sudah kentara ya? Sudah muncul ya? Ya, kelihatan jelas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Terima kasih teman-teman Kontras untuk mempertimbangkan saya sebagai penanggap. Saya mengapresiasi sekali riset yang sudah dilakukan mengenai isu penghilangan paksa. Jadi dalam kerangka ini saya akan memberikan komentar terhadap hasil riset yang telah dilakukan teman-teman. Tapi juga mungkin saya memperdalam juga mengenai konteks penghilangan paksa dalam hukum hak asasi manusia internasional. Jadi sebelum saya memberikan komentar, saya paparkan dulu bahwa eh, berbicara penghilangan paksa kita bisa temukan definisinya dalam instrumen-instrumen HAM internasional, terutama Konvensi Internasional tentang Pelindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa. Ada juga deklarasi eh, tentang pelindungan setiap orang dari penghilangan paksa tahun 92. Tetapi kalau kita berbicara penghilangan paksa sebenarnya ada tiga unsur ya. Yang paling pertama ada deprivation of liberty atau perampasan kemerdekaan. Nah, perampasan kemerdekaan ini bisa berupa penangkapan, bisa berupa penahanan, atau bisa penculikan ya. Jadi perampasan kemerdekaan di sini adalah secara inheren merupakan pelanggaran terhadap hak setiap orang untuk bebas dari hak atas kebebasan dan keamanan. Terus yang kedua ada keterlibatan negara ya, state involvement di sini bahwa mostly kasus-kasus penghilangan paksa yang terjadi sejak eranya Nazi, era 1970-an di Amerika Latin, itu dilakukan oleh aktor negara ataupun mereka aktor non negara yang bekerja diperuntukkan bekerja mengatasnamakan atau dengan memajukan kepentingan negara gitu. Jadi eh, dalam konteks hukum HAM internasional keterlibatan negara ini menjadi salah satu unsur pembentuk dari penghilangan paksa. Terus yang ketiga ada penolakan untuk mengakui. Penolakan untuk mengakui atau penyembunyian korban ya. Jadi dalam konteks ini perbuatan penghilangan paksa itu ditujukan untuk membuat seseorang yang dihilangkan tersebut lepas dari segala pelindungan hukum dan hak-hak yang melekat kepadanya gitu. Dan terima kasih tadi sudah dipaparkan bahwa kurang lebih ada tiga konteks penghilangan paksa di Indonesia ya, dari tahun 65, dari konteks operasi militer, dan bahkan yang menarik ini adalah konteks Indonesia kontemporer, di mana demonstrasi besar-besaran itu juga ternyata direspons dengan apa yang kita sebut sebagai short term enforced disappearance atau penghilangan paksa dalam jangka singkat. Selanjutnya, instrumen HAM kunci, kalau kita berbicara penghilangan paksa, ada jelas Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,
tahun 1966 yang Indonesia sudah menjadi sudah menjadi negara pihak dari Kovenant ini. Nah, ini juga ada instrumen di level global, Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance tahun 92. Ini diabsahkan melalui resolusi Majelis Umum PBB. Walaupun dia dianggap sebagai tidak mengikat, tetapi secara moral dan politis ini mengikat semua negara anggota PBB. Terus yang ketiga ada International Convention for the Protection of All Person from Enforced Disappearance atau disingkat sebagai ICPPED yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 2006 dan sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia kurang lebih tahun 2010, cuman sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan ratifikasi. Jadi Indonesia kalau kita bandingkan misalnya dengan Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara, Indonesia itu salah satu negara yang meratifikasi atau mengikut sertakan diri pada banyak perjanjian HAM internasional. Dari 9 perjanjian HAM internasional inti, Indonesia sudah mengikatkan diri pada 8 diantaranya. Cuman satu yang belum diikut sertai adalah ICPPED ini. Jadi kalau berbicara mengapa Indonesia tidak mengikatkan diri, saya pikir kita bisa dapat menerka atau kita dapat dengan mudah menganalisis bahwa kita memang memiliki sejarah yang kurang baik mengenai hak asasi manusia dan ada banyak sekali kasus-kasus penghilangan paksa yang sampai saat ini belum tuntas. Sehingga keikutsertaan Indonesia terhadap ICPPID ini banyak dikhawatirkan justru akan mengancam Indonesia, justru akan menempatkan Indonesia sebagai sasaran kritik internasional dan lain-lain. Padahal di sisi lain, ratifikasi ini bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk pembaruan atau legal reform di Indonesia agar kasus-kasus penghilangan paksa itu nggak terjadi lagi. Oke, natur penghilangan paksa, saya pikir ini juga penting untuk disinggung bahwa penghilangan paksa itu dia serangkaian tindakan tunggal ya, dia single integrated group of acts yang pada taraf tertentu dia dikualifikasi sebagai pelanggaran yang berlanjut, continuous violation terhadap berbagai hak asasi manusia yang melekat kepada kita, seperti hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas fair trial, dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Jadi memang ini sangat kompleks ya, karena eh, dalam satu tindakan ada berbagai hak yang terimplikasi, ada beberapa hak yang terancam karena dalam konteks penghilangan paksa kadang-kadang juga terjadi dalam konteks penegakan hukum. Nah, di sini biasanya yang dilanggar adalah hak atas peradilan yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik atau di dalam Konstitusi UUD 45 kita juga punya jaminan hak atas perlindungan dan jaminan hukum. Ini menjadi hak yang dilanggar karena adanya penghilangan paksa. Oke, ini saya ambil data dari PBB ya. Jadi di PBB itu ada namanya Working Group on Enforced and Involuntary Disappearance or Involuntary Disappearance, WG, WGID ya. Kelompok Kerja Penghilangan Paksa PBB. Ini dia dibentuk oleh Komisi HAM PBB tahun 1980 dan secara reguler menerima laporan-laporan aduan tentang penghilangan atau dugaan penghilangan paksa. Selama bekerja dari 1980 sampai 2025, saya melihat datanya terdapat kurang lebih 193 kasus aduan ya. Ya walaupun ini belum tentu betul-betul merupakan penghilangan paksa, tetapi banyaknya aduan ini bisa menjadi indikasi awal bahwa di Indonesia eh, penghargaan terhadap eh, hak atas fair trial, hak atas kebebasan pribadi dan keamanan itu kerap kali terancam, terutama ketika ada instabilitas politik ya, kondisi-kondisi kedaruratan seperti di tahun 1965, 98 dan belakangan juga ketika demonstrasi besar-besaran seperti Agustus 2025 yang lalu. Nah, aduan yang paling banyak itu tahun 1998 gitu. Karena kita tahu juga salah satu kasus yang paling mencolok tentang penghilangan paksa itu adalah penghilangan aktivis, penculikan aktivis tahun 97-98.
Dan salah satu di antara mereka misalnya kita mengenal penyair besar, penyair rakyat, yaitu Wiji Tukul. Sampai sekarang nasibnya belum diklarifikasi. Keberadaannya entah di mana. Sampai sekarang dia juga belum dideterminasi eh, kondisi akhirnya. Nah, terdapat sekitar 193 kasus dugaan penghilangan paksa yang belum terklarifikasi. Jadi, working group ini, kelompok kerja penghilangan paksa ini sudah berapa kali meneruskan aduan ini kepada pemerintah Indonesia, tetapi belum mendapatkan klarifikasi atau jawaban. Ya, kalau misalnya soal parah yang mana parah, saya pikir juga banyak negara ya yang memperoleh aduan tentang kasus-kasus dugaan penghilangan paksa belakangan Israel. Tetapi negara-negara Amerika Latin juga mostly adalah penyumbang angka terbanyak dari keseluruhan outstanding cases yang ditangani atau diterima oleh working group ini. Oke, ini saya masuk ke apresiasi saya ya, kontribusi kajian atau penelitian yang dilakukan oleh Kontras. Yang paling pertama, ini mengingatkan kembali riset ini mengingatkan kembali pentingnya agenda ratifikasi Indonesia terhadap ICPPID serta penuntasan kasus penghilangan paksa di masa lalu. Jadi sebenarnya kita ini langkahnya sudah dekat sekali kalau kita mau meratifikasi ICPPID. Kita sudah menandatangani konvensi ini, tetapi dalam hukum perjanjian internasional memang beberapa perjanjian internasional itu penandatanganan nggak sama dengan ratifikasi, nggak sama dengan pengikutsertaan diri. Tanda tangan hanya menunjukkan bahwa negara itu setuju dengan naskah yang sudah dibahas gitu. Tetapi kita juga punya modalitas modalitas yang lain. Tahun 2009 eh, Dewan Perwakilan Rakyat itu memberikan 4 rekomendasi kepada pemerintah ya, dan salah satunya adalah meratifikasi ICPPID. Dan dalam dokumen-dokumen rencana aksi HAM beberapa periode belakangan itu menyebutkan secara eksplisit bahwa ICPPID ini akan diratifikasi ya, menjadi salah satu konvensi internasional yang ditargetkan untuk diratifikasi. Cuman ya mungkin karena faktor-faktor politis ya, karena kita bisa memahami juga bahwa negara ini ternyata dia terdiri dari berbagai organ. Dia tidak monolitik juga ya. Misalnya ada 4 kementerian, ya, 4 kementerian yang mungkin bersinggungan dengan prospek ratifikasi ICPP ini. Ada satu kementerian ya yang mungkin tidak sepakat agar kita meratifikasi ICPP ini karena itu bisa ada argumen-argumen akan mengancam kedaulatan negara dan lain-lain. Sehingga ya sampai sekarang ini belum terrealisasi. Apalagi ya kita ketahui bahwa rezim saat ini juga mungkin belum memberikan prioritas utama terhadap penegakan hak asasi manusia internasional, sehingga prospek ratifikasi ini justru semakin jauh. Kontribusi kajian Kontras juga dalam penelitian ini, dia mengajukan pembacaan baru ya mengenai penghilangan paksa dalam konteks Indonesia kontemporer, utamanya dengan memperkenalkan konsep short term enforced disappearance. Jadi ini apresiasi saya bahwa ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa penghilangan paksa itu bukan tentang masa lalu. Penghilangan paksa itu bukan tentang 65, tentang 98, tetapi penghilangan paksa itu bahkan dengan konsep short term enforced disappearance itu terjadi di Indonesia hari-hari ini, terutama ketika ada gejolak luar biasa dari masyarakat tentang kebijakan, ada penolakan besar-besaran, ada demonstrasi yang meluas, ya. Jadi ada semacam operasi untuk bagaimana menangkap dan to some extent menculik mereka-mereka yang dianggap kritis, dianggap sebagai penggerak dari gerakan demonstrasi besar-besaran tersebut ya. Utamanya ketika gelombang demonstrasi besar Agustus 2025. Jadi yang paling penting dari short term enforced disappearance ini, eh, konsep penghilangan paksa dalam jangka singkat ini menekankan bahwa lama waktu seseorang dihilangkan ya, atau elemen temporal
unsur temporal itu tidak menjadi unsur yang mendefinisikan penghilangan paksa. Bahkan misalnya beberapa jam atau bahkan 24 jam seseorang itu dihilangkan dan aparat keamanan atau aparat penegak hukum yang diduga bertanggung jawab dalam melakukan perampasan kemerdekaan tersebut menolak untuk mengakui atau tidak memberikan informasi, itu tetap dianggap sebagai penghilangan paksa menurut standar HAM internasional ya. Jadi perampasan kemerdekaan dengan penolakan aparat untuk mengakui atau adanya tindakan penyembunyian korban cuma beberapa jam saja itu tetap terkualifikasi sebagai penghilangan paksa. Ini bisa kita lihat dalam dokumen normatif yang disusun oleh Committee on Enforced Disappearance, yaitu Badan Perjanjian Ahli ya, sekelompok ahli yang ditugaskan untuk mengawasi implementasi ICPPID dan tadi Working Group atau kelompok kerja penghilangan paksa PBB. Ini membuat joint statement on so-called short-term enforced disappearance tahun 2024. Kasusnya ini sepertinya di-trigger oleh kasus perampasan kemerdekaan atau penghilangan terhadap seseorang di Argentina yang namanya Roberto Agustin Yurusta ya. Jadi Yurusta ini dia dipindahkan dari satu penjara ke penjara yang lain itu tanpa konfirmasi, tanpa terinformasikan kepada keluarganya selama 7 hari tanpa kabar gitu. Jadi dalam konteks ini Committee on Enforced Disappearance mengualifikasi ini tetap sebagai penghilangan paksa walaupun eh, walaupun penghilangan paksanya itu terjadi selama 7 hari saja gitu. Jadi dari sinilah dimulai pengonsepan penghilangan paksa dalam jangka singkat atau short term enforced disappearance. Selanjutnya saya memberikan catatan kritis ya. Eh, karena nggak baik juga kalau saya diundang hanya untuk mengapresiasi. Mungkin ini bisa memberikan masukan atau langkah riset ke depannya. Yang bisa saya katakan di sini adalah riset yang dilakukan oleh teman-teman Kontras ini terasanya ya atau tampaknya ini penekanannya berlebih pada aspek pidana gitu. Jadi kayak misalnya ada subjudul yang mengatakan penghilangan paksa dalam tata hukum pidana gitu. Nah, memang menjadi suatu kewajiban negara untuk menginvestigasi, menyelidiki, menuntut dan menghukum pelaku penghilangan paksa. Dan supaya itu bisa dilakukan, supaya kewajiban negara itu bisa terrealisasi, tentu penghilangan paksa itu harus dikriminalisasi melalui hukum pidana, ya. Jadi dalam artian ini dia harus diakui sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri atau autonomous crime ya. Seperti tadi Fier menyinggung bahwa Indonesia itu sudah mengkriminalisasi penyiksaan, tindak pidana penyiksaan dalam KUHP yang baru sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri ya, bukan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita sudah mengkriminalisasi penghilangan paksa dan penyiksaan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi kita tidak memperlakukan tindak pidana ini, pelanggaran ini sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Nah, kalau kita meratifikasi ICPPID, Indonesia itu wajib untuk mengkriminalisasi penghilangan paksa sebagai autonomous crime. Cuman saya bisa beri catatan tambahan sih sebenarnya. Teman-teman menyebutkan sudah sepatutnya Indonesia turut mengkriminalisasi penghilangan paksa sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Sebenarnya tanpa meratifikasi ICPPID, Indonesia itu juga punya kewajiban sebenarnya, punya kewajiban untuk mengkriminalisasi tindak pidana tersebut dengan merujuk kepada tadi Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Walaupun ini dituangkan dalam bentuk resolusi Majelis Umum PBB, dia tetap memiliki daya ikat secara etis moral dan politis ya, bahwa dalam deklarasi ini mewajibkan semua negara agar kasus penghilangan paksa itu bisa dipidana, menjadi punishable act dalam criminal law masing-masing negara.
Cuman memang harus diakui bahkan negara peratifikasi ICPPD itu banyak juga yang belum mengkriminalisasi penghilangan paksa sebagai tindak pidana sendiri. Seperti misalnya Kamboja ataupun Italia dan negara-negara lain itu masih menjadi pekerjaan rumah masing-masing negara. Tapi untuk mengargumentasikan misalnya kenapa kriminalisasi itu penting, ya kita bisa merujuk tanpa harus meratifikasi ICPPID, sembari misalnya kita menunggu ya ada niat baik atau political will dari pemerintah untuk meratifikasi, kewajiban itu ada menurut deklarasi eh, perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa tahun 92. Nah, dalam hal ini juga yang mau saya kritik adalah kriminalisasi penting. Dia satu hal, tetapi tentu tidak cukup ya. Untuk mencegah penghilangan paksa itu bukan hanya kriminalisasi. Karena kewajiban negara untuk menanggulangi penghilangan paksa itu tidak berhenti pada kewajiban untuk menuntut dan menghukum pelaku. Negara juga punya kewajiban positif ya untuk mencegah terjadinya penghilangan paksa sejak awal atau obligation to prevent. Ya, ini disinggung juga sebenarnya sama teman-teman, tetapi hanya sekilas saja gitu. Lebih berat pembahasannya pada aspek hukum pidana. Nah, dengan ini, kajian ini ataupun kajian yang akan datang juga perlu berfokus pada aspek hukum acara pidana dan problematika seputar pelaksanaan kewenangan aparat keamanan. Salah satu untuk mencegah penghilangan paksa itu adalah larangan absolut terhadap penahanan rahasia. Itu nggak boleh. Jadi di sini juga pasti mau tidak mau teman-teman akan bersinggungan dengan hukum acara pidana atau bersinggungan dengan eh, undang-undang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aparat keamanan, undang-undang Polri kah atau undang-undang TNI kah gitu. Kayak kita misalnya bahkan dalam kasus penghilangan paksa 9798 itu kan dilakukan oleh satu tim ya, suatu tim Mawar ya, tim Mawar itu eh, bagian dari Kopassus. Tapi ini juga bisa menjadi catatan kritis bahwa memang Kopassus punya ini ya, punya kewenangan untuk melakukan perampasan kemerdekaan. Apakah konteksnya itu dalam penegakan hukum atau dalam konteks yang lain? Nah, ini mau tidak mau kita akan juga berbicara tentang pelaksanaan kewenangan aparat keamanan gitu. Jadi mau tidak mau ini juga akan menyinggung bahkan reformasi sektor keamanan. Kalau kita lihat deklarasi perlindungan setiap orang dari penghilangan paksa tahun 1992, di situ di pasal 16-nya bilang ya, kalau kasus-kasus penghilangan paksa itu harus diadili di ordinary court, peradilan umum, bukan special court seperti military tribunal. Jadi eh, kalau kita mau mengkritisi misalnya memang tim Mawar itu sudah diadili ya, tetapi dalam konteks ini kita dengan merujuk deklarasi tadi itu tidak harus dianggap bahwa itu bertentangan dengan hukum karena eh, supaya menjamin independensi, supaya menjamin tidak ada pengaruh dan intervensi, eh, pelaku dari pihak aparat pertahanan ya, eh, prajurit itu harus dituntut dan diadili di pengadilan umum, peradilan umum ya, bukan di peradilan militer. Jadi itu se-strict itu sampai kalau kita mau berbicara untuk mencegah penghilangan paksa. Jadi tidak hanya mengenai bagaimana memidana gitu. Tidak hanya bicara tentang KUHP. Nah, ini juga sebenarnya dalam riset bisa saja juga diargumentasikan bahwa penghilangan paksa itu berbeda dengan penculikan. Ya, karena tim Mawar itu kemarin dia di di didakwa ya, dan dituntut berdasarkan pasal 33 ya. Pasal 33 tentang perampasan kemerdekaan. Terus di KUHP yang baru kita itu ada pasal tentang penculikan, pasal 450. Nah, sebenarnya eh, agar teman-teman bisa lebih dalam lagi dalam melakukan kajian, ini harus dikritisi apakah pasal 450 penculikan itu sudah cukup dianggap sebagai kriminalisasi penghilangan paksa atau penghilangan paksa harus dikriminalisasi sebagai tindak pidana tindak pidana tersendiri. Nah, itu sayangnya teman-teman hanya menyinggung kasus penyiksaan, bukan pasal 450. Karena kita juga harus memberikan jawaban. Bisa saja pemerintah ya, ataupun aparat
berargumentasi bahwa kita tidak perlu mengkriminalisasi penghilangan paksa, kan sudah ada pasal 450 KUHP. Dan argumen negara-negara lain yang belum mengkriminalisasi penghilangan paksa itu seperti itu. Kan sudah ada di dalam hukum pidana saya, misalnya di Kamboja, sudah ada pasal tentang perampasan kemerdekaan atau pasal penculikan. Sehingga tidak merasa tidak perlu untuk mengkriminalisasi penghilangan paksa sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Nah, ini perlu perlu ada argumentasi dan saya pikir ini menjadi catatan supaya ke depan kita bisa bahkan berkolaborasi untuk melakukan riset yang lebih mendalam lagi. Catatan kritis yang kedua saya ini tampaknya ada eh, minim eksplorasi hak korban ya. Karena kalau bicara penghilangan paksa itu hal yang paling penting adalah korban. Korban di sini dia hanya tidak terbatas pada orang yang dihilangkan atau yang diculik, tetapi juga keluarganya gitu. Nah, dalam apresiasi dalam pembacaan saya, kajian yang ada ini belum secara mendalam membahas implikasi hak korban penghilangan paksa dalam konteks Indonesia. Apakah hak-hak korban untuk saat ini, walaupun Indonesia belum menjadi negara ratifikasi ICPPID, itu udah mengakomodir hak-hak korban seperti hak atas kebenaran, right to the truth, dan hak atas reparasi seperti kompensasi, rehabilitasi, dan lain-lain. Nah, dalam hukum HAM internasional, korban tidak hanya berhak atas keadilan ya, tetapi juga berhak atas kebenaran, right to the truth, dan hak atas reparasi termasuk jaminan ketidakberulangan, guarantees of non-recurrence. Ini disinggung-singgung saja dalam kajian, cuman mungkin belum dieksplorasi. Nah, ini kalau berbicara hak atas kebenaran, kebetulan skripsi saya waktu di kampus saya sekarang bekerja itu mengkaji hak atas kebenaran dan tentu skripsi ini tidak bisa juga selesai kalau tidak ada bantuan dari teman-teman kontras saat itu ya tahun 2021. Itu untuk membantu saya sebagai responden dalam meneliti hak atas kebenaran di sini. Kalau bicara hak atas kebenaran itu menuntut negara sebenarnya untuk melakukan investigasi baik dalam konteks penegakan hukum pidana maupun tidak demi mengungkap keberadaan serta menentukan nasib orang yang dihilangkan gitu. Jadi dalam konteks ini kayak misalnya kita argumentasikan pas kita dudukkan kasus 9798. Pemerintah bisa berargumentasikan itu kan sudah diselesaikan melalui mahkamah militer, peradilan militer. Nah, kalau kita berbicara hak atas kebenaran, mau dalam konteks hukum pidana atau tidak, mau pelakunya itu sudah dihukum atau belum dihukum, yang paling pertama negara harus menjamin bahwa keberadaan atau nasib dari mereka yang dihilangkan itu harus ditentukan, gitu. Jadi dalam konteks ini eh, mau baik dalam konteks penegakan hukum atau tidak, sebenarnya Wiji Tukul tetap harus dicari. Wiji Tukul tetap harus diinvestigasi. Di mana keberadaan dia yang terakhir. Nah, inilah hak atas kebenaran gitu. Hak atas kebenaran ini kalau kita track sejarahnya, itu dari gagasannya itu dari Argentina ya. Jadi di Argentina ketika junta militer berkuasa kan ada penghilangan paksa secara masif. Nah, setelah transisi ke eh, rezim pemerintahan yang lebih demokratis, sayangnya investigasi pidana, penyelidikan atau penegakan hukum pidana terhadap pemerintah junta itu tidak bisa dilakukan karena ada amnesti. Nggak bisa dituntut secara pidana aparat-aparat militer yang melakukan penghilangan paksa. Nah, korban, betapapun dia, itu tetap mengajukan gugatan kepada pengadilan bahwa walaupun investigasi pidana tidak bisa dilakukan, entah karena ada amnesti, entah karena pelakunya tidak bisa ditemukan, korban itu tetap punya hak untuk mengetahui nasib dari eh, keluarga mereka, dari kerabat mereka yang dihilangkan begitu. Jadi hak atas kebenaran ini penting sekali bagi korban penghilangan paksa karena nasib terakhir atau keberadaan terakhir dari keluarga yang dihilangkan itu berada dalam ketidakpastian. Kalaupun memang sudah wafat, mohon maaf, itu tetap harus ditentukan, itu harus tetap dideterminasi oleh aparat keamanan atau aparat penegak hukum maksud saya ya. Nah, dalam artian ini hak atas kebenaran bisa saja juga dikonstruksikan sebagai bagian dari pemulihan korban ya.
Nah, ini penting juga di dijadikan sorotan ketika kita berbicara tentang penghilangan paksa. ICPPID ini mengakui secara eksplisit ya hak atas kebenaran di pasal 24. Nah, kalau kita lihat misalnya kemarin eh, rekomendasi DPR itu tidak hanya menyangkut tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa 9798. Rekomendasi yang di tahun 2009, tetapi juga memerintahkan agar mencari 13 orang, beberapa orang yang masih dinyatakan hilang. Nah, inilah hak atas kebenaran gitu. Nah, kalau saya lihat rekomendasi dari dari hasil riset ini belum menyentuh itu. Hanya lebih dominan menegak eh, hanya lebih dominan menjurus pada pembentukan pengadilan HAM ad hoc, terus harmonisasi hukum pidana. Nah, padahal ya kalau kita berbicara penghilangan paksa, tidak hanya bagaimana menghukum, tetapi juga bagaimana mencegah dan merealisasikan hak-hak korban. Nah, di sini dalam konteks hak atas kebenaran, negara itu wajib melakukan investigasi. Jadi dalam konteks ini obligation to conduct ya, kewajiban untuk mengambil langkah investigatif demi menyingkap kebenaran. Terakhir berkaitan dengan keberadaan atau nasib mereka yang dihilangkan. Terlepas bahwa hasil akhirnya tersebut eh, tidak dapat menentukan nasib akhirnya gitu. Jadi ini adalah obligation to conduct dan bukan obligation of result. Ini dalam terminologi hukum HAM ini sering sekali dibedakan ya. Kewajiban negara untuk bertindak dan kewajiban negara atas membawa hasil gitu. Nah, obligation to conduct ini menurut kelompok kerja penghilangan paksa PBB ini wajib ya. Ini wajib dan absolut. Tetapi negara tentu bisa saja tidak bisa menjamin ya hasilnya seperti apa. Karena dalam konteks penghilangan paksa terus ada perubahan pemerintahan. Kalau misalnya di Chile, di Argentina itu banyak mereka yang menjadi korban penghilangan paksa itu dibuang di laut ya. Dia tidak bisa lagi ditemukan gitu. Tapi paling tidak negara tetap harus berupaya mencari dulu dan menentukan bahwa eh, nasib nasib mereka yang dihilangkan ini walaupun belum bisa diklarifikasi, setidaknya dia mungkin terakhir kali dilihat dan dibawa oleh eh, pos aparat tertentu dan lain-lain. Nah, di sini pentingnya hak atas kebenaran karena itu mewajibkan negara untuk melaksanakan secara absolut investigasi atau pencarian mereka yang dihilangkan. Oke, terus catatan akhir ya. Saya sepakat sekali dan menyambut baik penelitian riset yang dilakukan oleh teman-teman Kontras, eh, Mbak Desta, Fier, dan Hans ya, bahwa ratifikasi ICPPD ini bukan tujuan, tetapi awal pembaruan hukum ya. Kita biasanya eh, yang berkecimpung di advokasi hak asasi manusia pasti cenderung akan mendorong ratifikasi. Tapi itu yang menjadi tantangan juga bahwa Indonesia ini sudah banyak mengikut sertakan diri pada perjanjian HAM internasional. Tetapi ya masalah implementasi, masalah penegakan, masalah penerapannya itu eh, masih menjadi pekerjaan rumah yang jauh dari kata sempurna untuk diselesaikan ya. Karena di sini sebenarnya ratifikasi harus didudukkan sebagai langkah awal, bukan tujuan utama. Jadi kita mendukung ratifikasi karena itu bisa menjadi pembuka atau titik awal bagi pembaruan struktural demi pencegahan serta penghukuman penghilangan paksa. Nah, di sini ketika kita berbicara sebelum atau setelah ratifikasi dan berbicara untuk pencegahan dan respons hukum terhadap penghilangan paksa, ini tidak hanya menyoal KUHP saja, bukan hanya menyoal kriminalisasi, tapi juga bahkan kita memerlukan kajian bagaimana memperbarui hukum di beberapa bidang seperti hukum acara, peraturan terkait hak korban, bahkan misalnya saya berpikir ini juga harus kita lihat undang-undang tentang LPSK begitu. Apakah di sini bisa dimuat hak-hak korban ya? Hak-hak korban penghilangan paksa. Dan bahkan saya tidak tahu bagaimana pandangan teman-teman Kontras
dan eh, teman pandangan teman-teman kontras tentang Undang-Undang HAM ya, yang sementara digodok untuk direvisi. Dan saya juga merasa memang ada indikasi-indikasi pelemahan Komnas HAM. Tetapi saya pikir terlepas daripada itu, ketika kita bicara legal reform untuk penguatan pencegahan penghilangan paksa,